Mana yang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah musalla al-mu'min rahimakumullah, puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan, kita persembahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa baik, selalu mencurahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Semoga sebagai hamba yang baik, nikmat Allah itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk taat, untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Mari kita awali majelis kita agar dapatkan curahan barokah dan rahmat Allah. Kita awali dengan membacakan suratul Fatihah, terkhusus kepada pengarang kitab yang kita bahas, yaitu kitab Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhib Targhib wa Tarhib, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh, wali-wali Allah dimanapun berada, dan terkhusus untuk kita yang hadir di majelis ini dan seluruh keluarga besar kita jamaah musalla al-mu'min, semoga diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diuji dengan sakit, semoga sakitnya adalah wasilah untuk dapat ampunan, dapat pahala dan naik derajat. Dan semoga yang sakit diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lapangkan, luaskan, berkahi rezeki kita semua, baik rezeki lahir maupun batin, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita dilancarkan, dilapangkan dan diberkahi, dan semoga anak cucu kita Allah jadikan generasi yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bahasan kita kitab Targhib wa Tarhib sampai kita di bahasan tentang wudu. Motivasi tentang wudu, menyempurnakan wudu, dan memperpanjang wurroh dan muhajjalin, serta keutamaan doa setelah wudu. Yang pertama, pengarang kitab mengutip ayat ke-6 dari suratul Maidah, yaitu ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berdasarkan ayat ini, apabila kita hendak sholat dan kondisi kita sebelum sholat tadi adalah wa antum muhdithun, lagi berhadas, maka kita harus wudhu terlebih dahulu sebelum sholat atau melakukan aktivitas yang mengharuskan kita wudhu, seperti baca Quran, zikir, sholawat, ya. Walaupun zikir dan sholawat itu sah, tak wudhu lagi, tapi wudhu lebih afdol. Jadi terutama untuk sholat, agar sholat kita sah, kalau dalam kondisi berhadas harus wudhu. Keterangan ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang wudhunya tidak batal, bahwa dia belum berhadas, maka wudhunya tidak sah. Jadi oleh karena itu syarat sahnya wudhu dalam kitab Sulam atau Fiqh disebutkan, dan juga kitab-kitab fikih lain, syarat sahnya wudhu itu adalah kita berhadas. Jadi kalau wudhu kita tidak batal, berhadas tidak, timpul lagi dengan wudhu.
itu tidak sah wudunya. Jadi maksud wudhu di atas wudhu yang itu akan menjadi cahaya itu, kalau wudhu itu batal, kita buru-buru wudhu lagi. Bukan wudhu tak batal, wudhu lagi. Ya, jadi pemahaman fikihnya adalah wa antum muhditsun. Itu disyarah ayat ini oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, wa antum muhditsun. Jadi kalau kita hendak sholat sementara kita berhadas, maka harus wudhu. Karena Allah tidak akan menerima sholat yang dalam keadaan berhadas. Harus suci dulu, harus wudhu dulu. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa rukun wudhu itu ada 4. Pertama, membasuh muka. Yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap atau menyapu kepala. Ya, dan yang keempat, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. 4 ini rukun yang disebutkan dalam ayat ini. Maka kalau kita hanya menggunakan Al-Quran tanpa pakai hadis Nabi, ada golongan sesat, aliran sesat namanya inkarus sunnah. Dia hanya yakin dengan Al-Quran, hadis itu tidak pakai. Maka kalau dia tidak pakai hadis, wudhu itu cuma 4 inilah. Muka, ya, tangan, kepala, dan kaki. Yang lain-lain tidak ganti, karena yang lain-lain itu disebut dalam hadis, termasuk niat. Niat tidak ada di sini. Maka kalau orang hanya pakai Al-Quran, wudhunya tak pakai niat. Nggak udah disebut dia tadi, ada niat, tidak ganti. Niat itu disebut dalam hadis. Tertib juga tidak ada. Padahal rukun wudhu itu 6. 4 tadi dalam ayat, ditambah 2 ya dalam hadis. Innamal a'malu bin niat. Setiap amal harus ada niat. Nah, baru 5. Sikok lagi tertib. Di mana dia ambil tertib? Di hadis tidak disebut. Di ayat tidak disebut tertib itu. Tertib itu diambil dari pemahaman ulama terhadap ayat ini. Itu tertib. Jadi ulama memahami ayat ini sehingga muncul satu rukun wudhu lagi, rukun yang ke-6, yaitu tertib. Diambil dari mana? Antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu berikutnya, dalam ayat ini menggunakan huruf waw atop. Waw atop itu artinya dan. Ya. Pertama disebut faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Yang kedua wa aidiyakum. Nah, pakai wa. Dan. Kata dan itu menunjukkan urutan. Urutan itu berarti tertib. Ya. Nah, berurutan. Jadi rukun tertib dalam wudhu, rukun yang ke-6 itu diambil dari kesimpulan terhadap ayat ini. Yang mengambil kesimpulan siapa? Para ulama. Sehingga kesimpulannya rukun wudhu ada 6. Nah, yang lain-lain selain 6 ini sunnah. Membasuh telapak tangan sunnah, berkumur-kumur sunnah, menghirup air ke hidung sunnah. Ya, apa lagi? Telinga sunnah. 3 kali setiap anggota wudhu itu sunnah. Baca doa setelahnya sunnah. Sebelum wudhu itu baca auzubillah, baca bismillah, itu sunnah. Jadi pokoknya selain yang 6 tadi sunnah. Nah, terus patut kita pahami juga, syarat sah wudhu itu harus tahu mana rukun, mana sunnah. Kemarin kita bahas bab wudhu juga di Desa Sukamulya. Jadi itu baru bahas rukun. Jadi ada salah satu jamaah yang sebenarnya pengurus masjid juga jamaah itu, dan seorang guru beliau. Jadi ketika saya bahasanya rukun, dia nambah, katanya telinga, Ustaz. Kata saya, telinga itu sunnah. Kita masih bahas rukun. Berarti masih banyak masyarakat kita yang belum mampu membedakan mana rukun, mana sunnah. Dan sebenarnya orang yang tidak bisa membedakan rukun dan sunnah dalam ibadah, dalam wudu, dalam sholat, sebenarnya masih dipertanyakan keabsahan ibadahnya. Terutama masalah dan tidak sah wudunya, sholatnya, kalau yang rukun dia anggap sunnah. Fatal itu. Rukun dianggap sunnah, baik dalam wudu, dalam sholat, dan yang lain-lain. Contoh, wudu tadi, mana yang rukun? Niat, basuh muka, ya, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki, tertib. Nah, 6 ini rukun. Kalau yang 6 ini dianggap sunnah, fatal. Maka wudunya batal, wudunya tak sah, walaupun caranya benar, karena salah keyakinan.
Ya. Jadi salah satu syarat wudu ada agar sah wudunya bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Terutama jangan sampai rukun dianggap sunnah. Kalau dibalik mana? Yang sunnah diyakini rukun, dianggap wajib. Yang sunnah, misalnya tadi kumur-kumur dianggap wajib. Ya, basuh telinga, menyapu telinga dianggap wajib. Sah ada wudu? Sah, walaupun keyakinan itu salah. Tapi tidak sebaliknya. Kalau rukun dianggap sunnah, batal. Kalau sunnah dianggap rukun, tetap sah, tidak batal. Walaupun keyakinannya salah. Yang bagus mana? Ya tempatkan pada tempatnya masing-masing. Rukun ya rukun, sunnah ya sunnah. Itu yang benar. Baik. Nah itu tadi ayat Al-Quran tentang wudu. Berikut tentang hadis. Jadi kitab ini sih Quran hadis dan sedikit tambahan penjelasan dari pengarang kitab yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum, maukah ya kalian aku tunjukkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma yamhullahu bihil khotoyah, hal-hal yang dapat menjadi penebus dosa. Ya, jadi akan ditunjukkan Nabi ini adalah kalau kita amalkan, kalau kita laksanakan, kita praktekkan, dosa kita akan berguguran walaupun dosa kita banyak. Nah, apa saja itu? Dan selain menghapus dosa, fadilah mengamalkan hal-hal berikut ini. Yang kedua fadilahnya adalah wa yarfa'u bihid darajat, naikkan derajat, naikkan makom, menaikkan kemuliaan. Kalau di akhirat nanti tentu makomnya di surga jadi lebih tinggi. Kan makom kita di surga itu tergantung amal. Jadi ada dua hal yang harus kita bisa bedakan. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Tapi derajat kita nanti di surga, rendah atau tinggi, mulia atau biasa saja, ya, itu tergantung amal soleh. Bisa dipahami? Masuk surga berkat rahmat Allah. Setelah di surga berkat rahmat Allah, makom kita nanti lain-lain. Zulfi tidak sama kaget dengan Debis. Ya, Ustadz Dede beda. Kan dengan gitu-gitu nih kan? Lain makom. Nah, yang menentukan makom kita tinggi rendah amal soleh. Dan boleh dibilang, boleh diyakini, ya, karena memang itu keterangan para ulama berdasarkan Quran dan hadis. Setiap kita umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, asal bisa mempertahankan iman sampai mati. Nah, itu yang berat. Ya, jadi setiap kita pasti masuk surga. Tapi makom kita di surga beda-beda. Beda-beda, sesuai banyak dikitnya amal soleh, gitu. Nah, jadi dengan kita melakukan amal-amal yang nanti akan kita sebutkan, pertama tadi apa? Diampuni dosa, menjadi penebus dosa. Yang kedua naik derajat. Nah, naik derajat ini kalau di surga, di akhirat ya apa? Makomnya di surga jadi lebih tinggi. Kalau di dunia ya dihormati, dimuliakan, ya dihargai, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah dua itulah ya. Jadi diampuni kesalahan dan ditinggikan derajatnya dunia akhirat. Qalu, sahabat bertanya, amal apa saja ya Rasul yang dapat menghapus dosa dan dapat menaikkan derajat kita? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala isbaghul wudu 'alal makarih. Yang pertama, menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi yang makarih. Makarih itu tidak menyenangkan. Lagi dingin, lagi sakit, atau lagi situasi yang tidak memungkinkan nak mewudu dengan sempurna. Lagi dingin, nak mandi wajib tuh berat. Nak wudu sempurna itu berat. Ya, gitu. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak langkah ke masjid. Banyak langkah ke masjid berarti rajin datang ke masjid untuk
berjamaah, untuk bermajlis seperti ini. Jadi semakin sering kita langkahkan kaki kita ke masjid, itu akan dapat 2, pengampunan dosa dan naik derajat. Yang ketiga amalannya adalah wantizarus sholati ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Kayak gitu sekarang. Ini namanya yang termasuk yang nomor 3 nih. Menunggu sholat setelah sholat. Kita sudah sholat maghrib, nunggu sholat isya, kita masih di masjid, kita masih di musola. Walaupun kita baca nak balik, walaupun kita bisa nak gawe lain, tapi masih betah, masih bisa bersabar dengan segala ujiannya, ya ngantuknya, ya lemesnya, ya kan? Nah, dan segala ujiannya, kita masih bisa betah, bertahan, nunggu waktu sholat berikutnya. Jadi ada semacam kerinduan. Baru sudah maghrib, tidak sabar nak nunggu isya. Sudah sholat isya, tidak sabar nak nunggu subuh. Udah subuh, tidak sabar nak nunggu sholat zuhur, dan seterusnya. Jadi ada kerinduan, ada rasa yang tidak sabar menunggu waktu sholat berikutnya, waktu ibadah berikutnya. Nah, istilah Nabi yang nomor 3 ini, itu namanya fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Nabi sampai sebut 3 kali. Orang yang demikian, yang nunggu di masjid sampai tiba waktu sholat berikutnya dan dia bersabar untuk itu namanya ribat. Ribat ini istilah untuk orang yang mempertahankan tanah airnya dan dia tinggal di perbatasan negeri kaum muslimin. Dan itu ujiannya berat. Tapi meskipun dia tinggal di hujung wilayah Islam yang mungkin berbatasan dengan negeri orang kafir, dia sanggup mempertahankan imannya, tidak tergoda. Dia tetap bertahan, dia tetap cinta tanah air, itulah ribat. Ya, berarti ribat itu kan bagian dari jihad fisabilillah. Maka sholat orang yang diribat, yang di perbatasan negeri kaum muslimin, itu pahalanya 500 kali lipat dibandingkan kita yang tidak berada di ribat. Karena sholat di kita ini tenang-tenang baik, aman-aman baik. Tidak. Kaki yang ganggu? Ada tak yang marah-marah kita sholat? Pengajian nih, Ustaz, ngaji pakai mic, bekak telinga kami. Kaki yang marah-marah? Dan akan berani juga. Karena pengajian kita ini dilindungi undang-undang. Ya kan? Kita negara yang bebas mengamalkan keyakinan kita masing-masing. Tidak boleh saling halangi. Tapi di perbatasan itu nyawa taruhannya. Banyak penyelundupan, banyak penyusupan, ya. Tapi mereka tetap bertahan. Maka tentara-tentara yang ada di sana itu, di perbatasan itu naruh ke nyawa sebenarnya. Banyak penjahat yang masuk nak nerobos perbatasan, banyak mata-mata, macam-macam. Maka tugas mereka itu berat. Oleh karena itu nilai ibadah mereka yang berada di perbatasan negeri-negeri kaum muslimin itu sama dengan jihad fisabilillah. Nah, kita dengan nunggu di masjid, nunggu waktu sholat berikutnya sama dengan jihad fisabilillah. Ngapa jihad? Berat nunggu di masjid itu. Berat. Dan arti ribat itu juga artinya terikat. Robato itu kan ikatan. Ya. Jadi dengan kita berada di masjid, nunggu waktu sholat berikutnya, kita terikat. Terikat dalam pengertian, kita mampu menahan diri, kita bisa menahan diri, kita terhalang. Terikat itu berarti terhalang, tegebet. Tegebet itu kan terhalang. Dari apa? Dari maksiat. Coba kalau di luar masjid. Begitu ringan kita nak maksiat. Tapi kalau dalam masjid, yang ngerokok pun malu. Nak ngerokok dalam masjid, kalau nak ngerokok di keluar. Nah, itu ribat. Ya. Dan itu diterangkan oleh Sayyid Muhammad dalam syarah hadis ini. Maksud hadis itu adalah wa fihi isyaratun ila anna hadhihi sifat tarbutu sahibaha 'anil ma'asi. Dengan kita nunggu di masjid sampai tiba waktu sholat berikutnya, kita akan apa tadi? Tarbutu sahibaha 'anil ma'asi. Terikat, mampu menahan diri orang yang masih di masjid di mushola tadi untuk tidak maksiat. Maluan dia, ya. Wa takuffuhu 'anil maharim, dan dia mampu menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Kalaupun mau HP, tidak berani buka yang tidak benar. Tadi saya contohkan yang ngudut, dia kalaupun ngudut nak keluar,
Karena ketika kita ngotori amal masjid ini dengan abu rokok, dengan asap rokok, selain mengganggu yang lain, kesehatan yang lain, karena yang lain menjadi perokok pasif, juga ngotori masjid itu dosanya besar. Ya, itu. Nah, 3 amal ini. Apa tadi? Menyempurnakan wudhu, terus banyak datang ke masjid, sering rajin ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Yang namanya apa tadi? Riba. 3 amal ini akan menjadi penebus dosa dan juga akan mengangkat derajat kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu aidan, dari Abu Hurairah juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan wudu ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi bersabda, ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku nanti pada hari kiamat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggil pada hari kiamat nanti ghurran muhajjalin, dalam keadaan bersinar, bercahaya. Yang mana yang bercahaya? Min atharil wudu, bekas-bekas wudu. Berarti seluruh anggota wudu gitu nanti akan bercahaya. Dan dari situlah Nabi tahu, oh itu umatku. Jadi semakin sering kita wudu, semakin terang cahaya kita nanti di akhirat, dan Nabi mudah nyireni, mengenali siapa kita, ya, nanti bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ghurran muhajjalin, ghurran itu cahaya muka. Muhajjalin itu cahaya tangan dan kaki. Maka 3 anggota wudu ini sunnahnya dibasuh mubalaghah, lebih. Jadi muka itu kan yang wajib ini dari tempat tumbuh rambut ke dagu, secara horizontal. Secara vertikal dari yang kecil di telinga ini, itu yang wajibnya, batas wajibnya. Tetapi demi ghurran yang disebutkan Nabi dalam sabdanya ini, maka boleh dilebihkan. Jadi sampai telinga ini, ya, daun telinga ini dibasuh juga, terus leher, depan, belakang itu sampai dilebihkan basuhannya. Jadi kan wajibnya sampai dagu, tapi kita lebihkan sampai bawah dagu, leher ikut pun dibasuh ketika basuh muka. Ya, leher depan, leher belakang langsung dibasuh sekaligus, itu namanya ghurran. Melebihkan basuhan muka itu namanya ghurran, dan nanti cahaya muka kita lebih terang. Makanya biar tak hilang cahayanya itu jangan dilap, dikeringin pakai handuk, pakai tisu, biarlah. Ya, nah, muka yang di anggota wudhu kita itu jangan dikeringkan, jangan dilap. Justru itu nanti akan menghilangkan cahaya kita. Kalau ngelap pakai tangan, ala kadarnya ya tidak apa-apa. Cuma jangan sampai pakai handuk, sehingga jadi kering, hilang bajunya. Ya, nah, justru itu make up alami itu. Ya, make up alami. Nah, kalau muhajjalin itu cahaya tangan dan kaki. Nah, untuk tangan kan wajibnya itu dari ujung jari sampai siku. Itu batasan wajib. Nah, agar kita mendapatkan muhajjalin, lebih dari siku masuknya sampai ke adud, lengan atas, ya, sampai lengan atas, sampai dekat-dekat kelek sini masuknya, boleh. Itu namanya muhajjalin. Untuk kaki wajibnya sampai mata kaki, dari ujung-ujung jari kaki sampai mata kaki, itu batasan wajib. Nah, agar mendapatkan muhajjalin boleh dilebihkan sampai betis, sampai jentong betis. Boleh tidak sampai lutut? Boleh. Mau jangan lewat dulu sampai pukang, ya, buka aurat dulu aja kan. Nah, sampai lutut maksimalnya boleh. Tapi cukup batas betis. Nah gitu. Nah itu sunnah. Kalau yang lain-lain tidak, ya. Nah, pesan Nabi dalam hadis ini, "Faman istata'a yutilla ghurratahu falyaf'al." Barang siapa mau, hendak, ingin, bisa, mampu, dapat memperpanjang ghurrahnya, memperpanjang cahayanya, ya, memperbanyak cahayanya di akhirat nanti, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Artinya apa? Wudunya tadi maksimal.
Dan juga dalam pengertian wudunya itu adalah dilaksanakan sunnah dan wajibnya, rukun dan sunnahnya semuanya dipakai, ya, disempurnakan, ya, rukun dan sunnahnya. Terus juga maksudnya juga pesan Nabi ini adalah ketika wudu kita batal maka wudu kembali, jaga wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Terakhir satu hadis lagi. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayuballighu aw fayusbighul wudu." Tidaklah seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Thumma yakul, kemudian, nah tapi sebelum itu kita terangkan maksud menyempurnakan wudu itu ada beberapa makna. Yang pertama, fardu dan sunnah digawi-gawi, adab-adabnya dikerjakan semua, yang makruh ditinggalkan. Contoh makruh itu lebih dari 3 kali masuknya, itu makruh. Tidak menghadap kiblat, itu makruh. Atau wudunya pakai seluar popok baik misalnya, makruh. Ya, baju idak, ya, nah itu makruh tapi sah wudunya. Nah, jadi wudu itu yang sempurna maksudnya adalah rukun dan sunnah dikerjakan, adab-adabnya dilaksanakan. Terus maksud menyempurnakan wudu juga menggunakan wudu lahir dan batin. Sudah kita bahas di sini kajian kitab kitab karya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Sudah kita bahas wudu lahir batin itu. Wudu lahir besok, wudu batin taubat, ada taubat. Jadi ketika basuh tangan, zahirnya basuh tangan tapi batinnya bertaubat atas dosa telapak tangan. Kumur-kumur, zahirnya kumur-kumur tapi batinnya di hati kita bertaubat atas dosa mulut. Terus hidung, ya, bertaubat atas dosa hidung. Basuh muka, ya, zahirnya basuh muka tapi batinnya di hati kita berucap dalam hati minta ampuni, bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa dari muka kita. Banyak dosa muka nih, dosa mata, ya kan, dosa hidung, telinga, di muka gala nih, ya gitu. Basuh tangan, ya, kepala, itulah juga sampai kaki. Nah, itu namanya wudu lahir batin. Nah, wudu yang memadukan semuanya tadi, rukun dan sunnah, terus wudunya lahir dan batin, itulah yang dimaksud dengan fayus bihul wudu, menyempurnakan wudu. Tsumma yakul, kemudian setelah wudunya sempurna mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Membaca doa wudu, ya. Kalau versi di sini singkat saja, karena yang kita pakai selama ini itu gabungan beberapa hadis. Kalau hadis ini hanya membaca syahadat setelah wudu. Jadi fadilah membaca syahadat setelah kita berwudu dengan sempurna. Apa fadilahnya? Illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'ah. Akan dibukakan pintu surga yang 8 untuk dirinya, ya, dan dia akan dipersilahkan pada hari kiamat nanti masuk surga dari pintu surga manapun. Berarti kan gampang masuk surga tuh, jago wudu. Kalau orang jago wudu pasti rajin sholat. Kalau orang jaga wudu pasti tidak berani maksiat, tidak berani sentuh gadis, anak orang gadis wong, ya, tidak berani nyentuh istri orang, minimal takut batal wudu. Takut zina tangan, ya kan, gitu. Ya. Gitu. Jadi fadilah membaca syahadat, membaca doa setelah wudu, Allah akan bukakan dia dari di akhirat nanti pintu surga yang 8 dan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu surga manapun. Nah, dalam riwayat Imam Tirmizi
hadis tadi riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmizi ada tambahan wazada Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Versi lain ditambah lagi dengan waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi ada beberapa tambahan. Kalau yang versi riwayat Imam Tirmizi tambahannya 2 saja. Allahumma ja'alni minat tawabin ya waj'alni minal mutatahhirin. Ditambah lagi versi lain waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu lebih sempurna lagi. Bahkan ada juga riwayat yang menyebutkan ditambah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Riwayat lain juga menyebutkan baca surah Al-Qadar 3 kali. Panjang sebenarnya amalan itu. Itu diungkap detail dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantar. Seluruh bacaan tadi. Jadi yang kita baca selama ini yang pendek, kalau nak lengkap panjang. Sahadat, terus Allahumma ja'alni tadi, tambah doa kafaratul majlis, tambah Al-Qadar 3 kali. Baru sudah. Nah, baik, sampai di sini bahasan kita. Silakan kalau ada yang nak ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kita laki-laki ini kalau kita ambil wudunya itu pakai anduk baca mana? Iya, biasanya sudah mandi wudunya. Ya boleh. Jadi yang tak boleh itu sampai membuka aurat. Seluar pokok yang di atas lutut misalnya. Kan itu terbuka aurat. Kalau keluar pendek pakai anduk, yang penting dari pusat ke lutut tertutup, maka itu boleh ya. Ini kalau kita wajah itu pakai krim, itu gimana ya? Atau rambut pakai minyak rambut itu? Ya. Syarat sah wudu dan mandi wajib di tubuh kita yang wudu dan mandi wajib tadi tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi air sampai ke kulit atau ke rambut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada di tubuh kita, di badan kita, di anggota wudhu kita, terutama kalau mandi wajib seluruh badan, ya kan? Nah, kalau di wudhu cuma di anggota badan tertentu, anggota wudhu saja. Tidak boleh ada sesuatu yang dapat merubah air. 2 ini tidak boleh. Tidak boleh ada penghalang air sampai ke kulit. Yang pertama, yang kedua, tidak boleh ada sesuatu yang dapat merubah air. Yang menghalangi kulit misalnya cat, getah, semen, apalagi sisa iwak toman, kan libar tuh. Kalau nempel di kulit, kering lengket itu penghalang air. Getah yang mantang, lem, gitu. Nah, kalau yang dapat merubah air misalnya apa? Warna, itu kan kalau air, misalnya di tangan kita ada pewarna, abang hijau misal, kena air, berubah tidak warna air tadi? Berubah, tidak boleh. Maka termasuklah bedak. Bedak itu menghalangi air sampai ke kulit. Oleh karena itu bagi yang balik kondangan, jangan langsung wudu, bersihkan dulu bedaknya baru wudu. Yang pakai abang bibo, ya, bersihkan dulu lipstiknya, ya, baru wudu. Karena itu penghalang air, termasuklah minyak rambut. Nah, cuma untuk rambut itu, ya, ya termasuk kalau memang banyak minyak rambutnya tadi, sampai misalnya tebal, ya kan? Itu menghalang, jadi harus dibersihkan dulu. Benar. Maka kalau kondangan, kemarin saya bahas di ini, jadi Bu Kades yang nanya itu. Jadi dia wudhu dulu, sudah wudhu, baru beringkas, baru berandan, baru kondangan. Nah itu bagus, asal bisa menjaga wudhunya nanti. Jadi kalau dia sholat, langsung saya sholat. Nah, kalau dia lah berdandan baru nak wudhu itu repot. Yang itu yang harus dibersihkan dulu. Begitu. Iya. Makanya sebelum berais wudhu dulu. Gitu. Iya. Usahakan wudhunya jangan sampai batal. Gitu. Ada lagi? Ya. Kita kan tak wudhu tak, betul wudhu. Merokok atau makan besar tak, cukup umur ya tak? Oh ya. Oke.
Jadi ketika sedang wudu, batal dah wudu. Kalau kita makan, minum, rokok, ngudut, ya, wudu tidak batal. Cuma kalau makan dan minum itu hati-hati, jangan sampai masih bersisa. Kalau masih bersisa, nanti kita sholat, sisanya tadi yang nyelip di gigi, kita telan, sholatnya batal. Bukan wuduknya batal, sholatnya yang batal. Tapi wudhu tidak batal oleh makan minum itu. Nah, oleh karena itu, kalau makan minum boleh-boleh saja, tapi nanti kumur-kumur. Atau ketika minum, kalau udah kalau kumur-kumur waktu minum itu telan ya kan. Nah, itu minimal. Terus hati-hati minum yang manis-manis. Kalau nanti masih terasa manis tuh di mulut, lantas langsung sholat, lagi bacaan, nelan air liur. Air liur tadi terasa manis puan, susu, teh, kopi, ya, Fanta, Sprite dan sebagainya kan, masih terasa manis di mulut. Lantas bercampur dengan air liur, kita telan, batal sholatnya. Karena pembatal sholat itu adalah makan dan minum diantaranya. Nah, makan minum itu dah harus makan berbiring-biring, ya kan? Dan mungkin juga lagi sholat makan nasi sebiring, ya kan? Yang mungkin adalah ada sisa makanan tertelan. Ada sisa minuman yang tertelan bersama air liur. Misalnya masih ada rasa-rasa manis, masih ada rasa-rasa teh, rasa kopi, atau biji kopi itu masih nyelip. Waktu bacaan tercampur air liur, kita telan, batal sholatnya. Bukan batal wudu. Maka agar sholatnya nanti aman, tidak bermasalah, kalau makan minum sebelum sholat, memang tidak membatalkan wudu, tapi harus hati-hati, ya, jangan sampai sisa makanan masih ada di mulut. Jadi bagusnya kumur-kumur. Cukup kumur-kumur kalau tidak batal. Ini kalau tidak batal. Oleh karena itu di sini bagus. Lah berapa tahun majelis gitu ini makannya, minumnya udah sholat. Nah, itu lebih aman, bagus. Kalau makan sudah maghrib itu nah hati-hati. Tidak batal wudu, tidak batal wudu. Ada hadis memang yang membatalkan wudu, itu hadisnya sudah dinasakh. Artinya tidak berlaku lagi hukumnya. Ya. Itu yang ada hadisnya di kitab Al-Muwatta, Nabi berwudu setelah makan daging unta, ya. Nah, itu hadisnya sudah dinasakh. Jadi sepakat ulama terutama dalam mazhab Syafi'i, makan minum tidak membatalkan wudu. Cuman hati-hati, sisanya itu yang bahaya. Ya, gitu. Ada lagi? Masih lama juga. 10 menit lagi ada? Lagi kira ada taki masuk itu ada tu tak? Mana tadi? Mana? Ada taki. Oh. Ada tu tak? Ya, saya belum tahu kabar yang pasnya ya. Tapi sempat tadi buka-buka apa di TikTok kalau tidak salah tadi lewat ya. Bukan syahadat, itu baiat. Baiat itu semacam janji setia. Karena beliau itu sebenarnya kita tahu, kalau yang kita paham, beliau itu korban fitnah. Karena beliau dianggap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dianggap pro HTI, yang mana HTI itu kan organisasi terlarang di Indonesia dan di dunia. Indonesia itu justru terakhir melarang HTI. Ya, Hizbut Tahrir itu. Indonesia justru terakhir. Nah, beliau itu banyak yang fitnah, padahal beliau itu asli orang Aceh. Orang Aceh tahu dewek. Ahlus Sunnah wal Jamaah asli Tulen. Dan di Aceh itu bukan MUI, dia punya MPU. Itu lebih tegas daripada MUI. Ya. Terus terang. Ya. Maka di Aceh Salafi dilarang, Wahabi dilarang. MUI belum berani melarang Salafi, Wahabi. Aceh itu lebih dulu. Tegas dia. Ya, gitu. Nah, dia orang Aceh yang jelas akidahnya Asy'ari Maturidi. Dan dia alumni Mesir, Al-Azhar. Jadi fitnah kalau beliau itu dituduh bukan Ahlussunnah, pro Syiah, pro HTI, itu tuduhan yang tidak. Dan banyak-banyak yang percaya tuduhan itu fitnah itu orang NU. Makanya sebenarnya Kiai Marzuki, ya, Mustamar itu kan ketua NU Surabaya, kalau tidak salah. Beliau itu sebenarnya bukannya ini, justru membela, ingin menegaskan. Ya, jadi kalau sudah selevel Kiai Marzuki itu menegaskan baiat seperti itu bukan buruk, itu justru bagus.
untuk menegaskan kepada orang NU yang termakan isu bahwa Ustadz Hanan At-Taqi ya itu dianggap nyimpang, itu tidak benar. Jadi itu justru bagus. Itu baiat. Baiat itu artinya janji setia. Ya. Semacam penegasan identitas yang sesungguhnya. Dan istri beliau orang NU. Ya, itu. Dan bahkan termasuk tokoh ya, pendiri NU di kabupaten tempat istrinya itu berasal, kakek neneknya itu orang NU Tulen. Jadi itu tidak benar. Ya. Oleh mungkin gaya beliau yang milenial. Ya. Dia pecinya kupluk, ya kan? Setelannya pakai apa? Jeans, ya kan? Nah, setelan anak muda karena segmennya berbeda. Beliau segmennya segmen anak muda. Tidak seluruh kiai itu harus jubah. Tidak seluruh harus sarungan. Selama ajarannya benar. Kalau baju itu hanya casing. Sunan Kalijaga dari Wali Songo itu yang paling berbeda loh. Wali-wali lain dari Wali 9, Wali Songo itu rata-rata pakai jubah. Sunan Kalijaga pakai belangkon. Baju adat Jawa. Sering nyamar jadi wong biasa, jadi wong deso, jadi petani, ya, jadi apa? Sering nyamar kalau Sunan Kalijaga. Dan segmen dakwahnya kalau Sunan Kalijaga itu ke orang-orang nakal, ke orang-orang nakal, pejabat korup itu yang didakwahinya, preman itu yang didakwahinya. Dan rata-rata ketika jadi murid Sunan Kalijaga, muridnya tadi jadi wali rata-rata. Itu berkahnya Sunan Kalijaga. Nah, kira-kira kalau dimirip-miripkan, Ustadz Hanan At-Taqi itu dia mengambil jalan seperti itu, non-mainstream, artinya tidak mengambil jalan yang diambil kebanyakan orang. Ya, kalau saya biasa-biasa be, ya kan, sarung jadi, sepan jadi, jubah jadi, masuk dulu, ya kan? Nah, gitu. Serius jadi, berkelakar jadi juga. Nah, itu. Jadi banyak yang salah paham. Jadi justru yang info terbaru tentang beliau di baiat itu justru bagus. Itu penegasan dari tokoh NU yang sangat disegani di Surabaya, ya, untuk menegaskan bahwa Ustadz Hanan At-Taqi sama dengan kita. Dan beliau itu alumni Al-Azhar loh. Ya. Artinya sama amalannya. Berarti seperguruan kita juga dengan beliau juga. Karena saya murid Kiai Balian, Kiai Balian murid Kiai Anwar, Kiai Anwar alumni Al-Azhar. Gitu. Nah, ada dari pemirsa. Pak Arif. Ada yang nonton nih. Oh iya, minggu depan libur ya. Saya masih di Linggau. Jadi Senin nanti sampai Senin depan di Linggau. Jadi insyaallah seminggu libur dulu kita. Musabaqah tingkat provinsi. Cukup? Untuk hari ini alhamdulillah semoga barokah manfaat ilmu kita dan bisa diamalkan karena ini amalan kita sehari-hari. Wudunya dijaga ya, batal wudu, batal wudu. Insyaallah pahala yang tadi luar biasa sudah kita bahas. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.